Presiden Jokowi digugat ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan kepemilikan ijazah palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang Komisaris Utama PT Bukit Asam. Kalau ternyata Bambang Tri ini salah, ya diproses hukum sesuai yang berlaku kan gitu ya. Tapi kalau Bambang Tri benar, ya cepat ambil tindakan. Ya, ambil tindakan. Ini negeri ini negara besar, negara hukum. Sudah jelas pemimpinnya ijazahnya palsu. Ngeri membayangkan, bahkan sampai 4 jarinya aja Bambang Tri tahu loh. Di sini. Bahkan yang lebih membuat saya nggak bisa mikir, ya nggak kuat mikir, ternyata keluar dari penjara istrinya pun dihamili ya. Allahu Akbar. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan, tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Saya ulang, memilih pemimpin pembohong itu adalah kesalahan, tapi mempertahankan pemimpin yang pembohong itu kebodohan, dongok beleng-beleng. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vacuum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan. Presiden Jokowi digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jokowi atas kepemilikan ijazah palsu. Dikutip dari PN Jakarta Pusat, gugatan tersebut terregistrasi dengan nomor perkara 592/PDT G/2022/PN Jakarta Pusat. Gugatan didaftarkan pada Senin 3 Oktober 2022 oleh seseorang yang bernama Bambang Trimulyono. Selain Jokowi, ada juga 3 turut tergugat lainnya, mereka yakni KPU, MPR RI, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut petitum dalam gugatannya, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. 3. Dalam gugatan tersebut Bambang menggandeng Ahmad Kozinuddin SH selaku kuasa hukum. Status perkara gugatan tersebut masih pada tahap penunjukan jurusita. Belum ada pernyataan dari pihak istana maupun Jokowi terkait gugatan ini. Siapa Bambang Trimulyono? Bambang Trimulyono bukan kali ini saja membuat heboh publik. Dia juga pada tahun 2014 pernah menulis buku Jokowi Undercover, orang yang sama yang kini menggugat ke PN Jakarta Pusat. Hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Bambang Ahmad Kozinuddin. Adapun dalam buku Jokowi Undercover, Bambang menulis soal sisi negatif dari Jokowi. Ia bahkan pernah dipidana akibat buku tersebut karena dinilai hoax. Pada 30 Desember 2016, Bambang ditahan oleh penyidik Barreskrim Polri. Saat itu Polri menyatakan bahwa isi buku yang ditulis Bambang hanya merupakan dugaan saja. Pada 29 Mei 2017, dia divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama. Dia dihukum 3 tahun penjara. Dia sempat hendak banding, tetapi urung sehingga perkaranya inkrah. Bambang Tri dinilai terbukti melanggar UU ITE Junto UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta 207 KUHP
tentang penghinaan terhadap penguasa. Dia kemudian dijebloskan ke lapas kelas 2B Selawi hingga akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat pada 1 Juli 2019. Presiden Jokowi digugat ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan kepemilikan ijazah palsu. Presiden Jokowi digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jokowi atas kepemilikan ijazah palsu. Dikutip dari PN Jakarta Pusat, gugatan tersebut terregister dengan nomor perkara 592/PDT G/2022/PN Jakarta Pusat. Gugatan didaftarkan pada Senin 3 Oktober 2022 oleh seseorang yang bernama Bambang Trimulyono. Selain Jokowi, ada juga 3 turut tergugat lainnya. Mereka yakni KPU, MPR RI, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut petitum dalam gugatannya. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Satu menyatakan tergugat Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. 2 menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. 3 dalam gugatan tersebut, Bambang menggandeng Ahmad Kozinuddin SH selaku kuasa hukum. Status perkara gugatan tersebut masih pada tahap penunjukan jurusita. Belum ada pernyataan dari pihak istana maupun Jokowi terkait gugatan ini. Siapa Bambang Trimulyono? Bambang Trimulyono bukan kali ini saja membuat heboh publik. Dia juga pada tahun 2014 pernah menulis buku Jokowi Undercover, orang yang sama yang kini menggugat ke PN Jakarta Pusat. Hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Bambang, Ahmad Kozinuddin. Adapun dalam buku Jokowi Undercover, Bambang menulis soal sisi negatif dari Jokowi. Ia bahkan pernah dipidana akibat buku tersebut karena dinilai hoax. Pada 30 Desember 2016, Bambang ditahan oleh penyidik Barreskrim Polri. Saat itu Polri menyatakan bahwa isi buku yang ditulis Bambang hanya merupakan dugaan saja. Pada 29 Mei 2017, dia divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama. Dia dihukum 3 tahun penjara. Dia sempat hendak banding, tetapi urung sehingga perkaranya inkrah. Bambang Tri dinilai terbukti melanggar UU ITE Junto UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Dia kemudian dijebloskan ke lapas kelas 2B Selawi hingga akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat pada 1 Juli 2019 lalu.